2 tahun mengurus ijazah nggak selesai. Apa nggak pusing kita negara ini? Bising negara ini 2 tahun ngurus ijazah. Orang sudah bicara tentang Iron Dome, rudal balistik, rudal jelajah, rudal hipersonik. Ini bicara ijazah 2 tahun nggak tuntas. Malu kita sebagai bangsa ini. Apa nggak gaduh? Apa nggak beban negara itu? Beban negara. Beban negara itu. Soal termul, soal apa itu, saya nggak peduli mau asli mau enggak, mau termul mau enggak, tapi kita ingin Indonesia ini tenang. Kalau klien abang merasa sudah bebas, bukan lagi tersangka, besok dipanggil jaksa nggak usah datang mah. Dia melakukan banding, padahal 206 itu dikatakan banding dan itu ada waktu 14 hari. Menurut Anda kenapa tidak mengajukan banding? Mengakui ada kesalahan berarti? Begini, kami akan menolak besok itu, bukan kami terima. Kami akan uji. Saya mau tanya perlawanan bukan perlawanan. Gini, kami belum melawan. Kami berarti tanggal 6 Agustus. Bertanya. Apa yang akan abang lakukan di tanggal 6 Agustus pas saat bersidang? Apa yang akan abang lakukan? Klien kami udah bebas. Statusnya duduk di situ sebagai apa? Saya mau tanya sama hakim. Bebas itu maksudnya apa tuh? Lah kami demi hukum. Jadi status hukumnya tidak tersangka lagi? Berkas itu udah dikembali, bukan dakwaan yang dikembalikan. Ya. Berkas. Kalau berkas itu udah dikembalikan karena itu pakai kontainer mengembalikannya. Enggak dikembalikan ke? Ya itu Dikembalikan jaksa. dakwaannya yang Itu batal. ada di amar putusan. Satu, bahwa dakwaan ini bukan pasal ini loh ya. Ini kan hanya satu pasal. Semua. Itu dakwaan nomor perkara 301 yang abang merasa dibatalin. klien abang udah bebas, Batal demi hukum dan berkas dikembalikan pada JPU. Oke. Bukan dakwaan ya, berkas. Itu dakwaan yang dibatalkan. Anda baca berkas kalau klien abang merasa sudah bebas, bukan lagi tersangka, besok dipanggil jaksa nggak usah datang mah. Nggak, karena kembali lagi kalau dalam pemahaman saya dengan Pemahaman dia kan pemahaman hukum. Palsu. Apakah karena tidak pernah melihat yang asli? Apakah kemudian tidak percaya hanya dengan identik penjelasan Mabes Polri? Atau kemudian tidak percaya dengan penjelasan dari UGM? Atau hasil analisis terhadap apa yang diposting di media sosial oleh seseorang gitu. Jadi menarik sebetulnya. Kalau kita memang paling mudah meyakinkan melihat asli dan tidak asli itu ya kalau kita melihat betulnya yang asli yang mana. Ini kan persoalannya itu kan. Kita sampai sekarang juga belum tahu yang asli itu yang mana dan yang palsu yang mana. Jadi itu yang sumber masalahnya sampai sekarang itu. Dan yang kedua Bu Tifa, seandainya nanti JPU itu melakukan perbaikan dakwaan dan dipanggil sidang lagi, kira-kira Bu Tifa datang nggak nanti? Tuh. Jangankan sidang, wajib lapor aja setiap minggu selama berbulan-bulan, setahun itu saya datang kok Prof ya. Saya mau jawab yang tadi ya Prof. Jadi begini, sekarang kita kembali pada 30 April 2025 ya. Apa yang menjadi laporan polisinya Pak Joko Widodo dan apa yang saya lakukan. Makanya itu terjadilah error in objektif dan error in persona. Kenapa? Karena bahan kajian saya itu adalah benda digital yang ada pada internet, miliknya, uploadernya, ya. Ini kita bicara dengan Undang-Undang ITE, miliknya Dian Sandi Utama, bukan milik Joko Widodo. Kita bicara benda digital, bukan bicara tentang ijazah. Jadi materi yang saya kaji, yang saya teliti itu adalah benda digital yang terlihat seakan-akan seperti ijazah, miliknya Dian Sandi, bukan milik Pak Joko Widodo. Bu Tifa? Benda digital, loh kita bicara Undang-Undang ITE dulu. Enggak. Undang-Undang ITE itu Fisiknya. menyatakan uploader siapa, downloader siapa. Jadi di sini materinya adalah uploader siapa, miliknya Dian Sandi. Pada saat sidang Prapit, Bang Roy Suryo, ya ahli digital forensik dari Polda sendiri loh ya, kemudian diuji. Kalau memang terjadi pasal 3235, maka uploadingnya itu rusak. Karena apa? Kami hanya menuntut satu hal, agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Namun apa yang kita saksikan sepanjang proses peradilan ini sungguh sebuah ironi yang mendalam. Ruang pengadilan yang mulia ini ternyata sengaja atau tidak telah dipersempit ruang lingkupnya. Persidangan ini ditarik menjauh dari hulu masalahnya. Kita tidak sedang diajak untuk menguji kebenaran material dari ijazah yang menjadi pokok permasalahan, melainkan kita terjebak dalam labirin penafsiran formalitas perihal pasal-pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Persidangan ini seolah-olah dirancang untuk melompati substansi dan langsung melompat pada kesimpulan.
Bagaimana mungkin seorang dihukum karena dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik atas suatu objek jika objek itu sendiri, yakni kebenaran atau ketidakbenaran ijazah tersebut tidak pernah dibongkar, dibuka dan dibuktikan secara transparan di dalam sidang. Menghukum terdakwa tanpa membuktikan status hukum ijazah tersebut adalah tindakan yang menolak kebenaran itu sendiri. Majelis hakim yang kami muliakan, persidangan yang menjauhkan diri dari akar kebenaran hakiki adalah sebuah peradilan yang semu. Menghukum seorang atas dasar nama baik tanpa mau menguji kebenaran faktual di balik tuduhan tersebut adalah ketidakadilan yang dipaksakan. Oleh karena itu, melalui nota perlawanan ini dengan segala kerendahan hati namun dengan keteguhan prinsip yang utuh, kami mengajak majelis hakim yang mulia untuk melangkah melampaui formalitas teks undang-undang yang kaku. Kami mengajak majelis hakim yang mulia sebagai benteng terakhir keadilan untuk berani memposisikan persidangan ini bukan sebagai alat untuk menutupi kebenaran, melainkan sebagai pintu gerbang utama tempat terkuaknya kebenaran material yang sejati. Apabila persidangan ini dipaksakan hanya untuk mengadili hilir dan menolak mengadili hulu, yaitu bukti ijazah, maka demi hukum dan demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, persidangan yang semacam ini sudah sepatutnya dihentikan dan dinyatakan tidak diterima. Sebab membiarkan peradilan yang unfair berjalan sama saja dengan mencederai fajar baru hukum acara yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, dan budaya. Ya, tentu berkali-kali kita coba mengulas bagaimana polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang tentu sampai hari ini masih santer dibicarakan, masih menjadi sorotan, bahkan menjadi isu nasional. Tentu sekali lagi berulang-ulang kita setiap hari membahas ini karena tentu kita ingin cari tahu untuk mengulik kebenarannya, update-update terbarunya seperti apa, dan nanti kemudian kita tetap mengkawal ini ya biar ada kepastian dan kebenaran terkait proses yang sedang berlangsung. Nah, dalam hal ini sering sekali kemudian kita mendengar bahwa bukti palsu, bukti asli dan sebagainya. Tetapi di sini masyarakat dibingungkan pada bukti mana yang harus dipercaya. Tapi sekali lagi karena memang kita belum bisa simpulkan, apalagi saya sendiri saya nggak bisa simpulkan karena ini sedang berproses, tetapi saya yakini ya teman-teman dalam hal ini ada penilaian lain ya terkait status ijazah ya, terkait status ijazah Pak Jokowi ini benaran asli atau tidak. Nah, karena memang kalau boleh jujur banyak kejanggalan-kejanggalan terkait keaslian ijazah. Nah, ijazah ini didapatkan dari universitas. Tentu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya, mulai pendaftaran dan seterusnya. Nah, kenapa saya katakan janggal? Ini sebenarnya bukan saya yang mengatakan, tetapi banyak yang mengatakan bahwa ada yang janggal, dan saya lihat, wah ternyata benar, ada yang janggal. Nah, tapi kejanggalan itu mungkin sudah dibantah atau sudah di counter, atau mungkin sudah diklarifikasi oleh ya pihak dari Pak Jokowi. Teman-teman masih ingat video lawas 2017 silam di mana Pak Jokowi memamerkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak saya bisa menyelesaikan skripsi di jurusan teknologi kayu. Teknologi kayu juga disebutkan waktu itu. Dan jurusan itu nggak ada di UGM. Dan Kasmujo bukan dospem, bukan dosen, waktu itu masih asisten dosen lah, ya kan? Tapi Pak Jokowi mengatakan hal itu. Nah, itu kan jadi hal yang janggal juga. Dipertanyakan, ini yang benar mana? Masa mungkin mahasiswa atau mungkin Pak Jokowi lupa siapa nama dosen pembimbingnya, lupa jurusannya? Kan kagak mungkin. Nah, itu hal yang janggal. Tapi saya kira kita sudah mendengar juga bantahan atau klarifikasi dari
ya pihak Pak Jokowi atau dari Pak Kasmujo atau dari UGM itu sendiri ya. Tetapi dari segala proses sepanjang 2 tahun terakhir ini ya tentu kita belum bisa tahu pastilah, karena kebenarannya belum bisa kita pastikan, tentu karena ada proses yang masih berjalan, yang masih berproses, dan inilah yang menjadi momentum ya yang tepat untuk membuktikan keaslian ijazah asli atau palsu, karena berkas perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan dan hingga pokok perkara sudah sempat berjalan, tetapi ada juga problem atau tanda tanya ketika dakwaan Dr. Tifau Jetiasuma dikembalikan seluruhnya kepada jaksa penuntut umum ya, eksepsi Dr. Tifa atau perlawanan ini diterima oleh atau dikabulkan oleh hakim yang majelis hakim. Tetapi ada muncul lagi dakwaan baru dan seterusnya. Jadi ini dipertanyakan sehingga Dr. Tifau Jetiasuma dan tim kuasa hukum ya dan seterusnya itu mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian itu ya. Saya coba baca di sini juga disampaikan oleh Dr. Tifa, beliau menegaskan tidak akan menyerah hadapi kasus ijazah Jokowi. Nah, saya coba baca. Dr. Tifa menegaskan tidak menyerah dalam menghadapi kasus ijazah Jokowi yang telah membuatnya menjadi tersangka. Dia menyebut melalui pra peradilan yang diajukannya bisa berjuang agar jaksa penuntut umum atau JPU tidak melanggar aturan. Nah, jadi ada dugaan bahwa JPU melanggar aturan. Ya, karena kenapa? Karena ya ini kan sebelumnya perkara batal demi hukum kan begitu, atau ya status terdakwa atau apalah tersangka dan sudah selesai lah kira-kira gitu. Ya kan batal demi hukum ya memang harusnya semua selesai. Dan saya kira memang Dr. Tifa dalam hal ini jelas sangat diuntungkan. Pak Jokowi juga jelas sangat diuntungkan. Jadi dua-duanya diuntungkan menurut saya ya. Karena kenapa Dr. Tifa lepas dari status tersangka hingga terdakwa, Pak Jokowi yang nggak akan hadir ke persidangan untuk menunjukkan ijazahnya itu. Tapi yang menjadi korban di sini adalah rakyat Indonesia yang selalu nanti akan bertanya-tanya, wah ini gimana nih ceritanya nih? Ini asli atau palsu kan kira-kira begitu. Tetapi sekali lagi kita tetap menghargai proses yang ada. Nah, kemudian muncul lagi tidak lama dari itu muncul dakwaan baru tadi, makanya ya ini dipertanyakan ya. Kita tahu dengan jelas, saya respect juga, saya akui Dr. Tifa ini seorang perempuan pemberani ya. Kalau beliau merasa setelah di jalan yang benar, beliau kan selama ini ya taat hukum lah, taat aturan-aturan ya, penyidikan atau segala macam ya, tetap saja mengikuti prosedur yang ini yang ada ya, wajib lapor temuka di jalan berjalan ya, pokoknya semua lah. Nah, tetapi ketika ada hal ini maka beliau ajukan pra peradilan ya, setidaknya itu hak beliau ya untuk kemudian menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan itu ya. Nah, tetapi dalam hal ini tentu kita ingin agar polemik ini segera berlangsung, jangan sampai nanti menjadi polemik yang berkepanjangan di kemudian hari hingga masyarakat dibingungkan ya terkait kepastiannya, terkait semuanya lah gitu ya, terkait status ijazahnya, kepastian hukumnya, kebenarannya seperti apa gitu. Nah, di sini juga disampaikan saya memberikan underline, saya memberikan penegasan bahwa saya tidak mangkir, saya tidak menyerah. Terbukti pada sidang pra peradilan ini kita semua berjuang meluruskan undang-undang yang saat ini kita lihat potensi dilanggar pihak penuntut umum. Nah, kecuali misalnya ada amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memang mengeluarkan putusan ya memperbolehkan ya JPU untuk memperbaiki dakwaan dan kemudian ya melakukan dakwaan baru atau membuat dakwaan baru gitu ya, atau misalnya memperbolehkan jaksa melimpahkan kembali ya perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi oke lah, ini kan keputusan sela, tentu ya keputusan sela ini hanya boleh satu kali saja kalau saya nggak salah. Nah, walaupun nanti ada dakwaan baru lagi dan itu memang betul-betul terbukti nanti
terjadilah dakwaan baru, kemudian dibacakan dakwaan baru ini kepada Dr. Tifa Wijiatiasuma, dan pihak dari Dr. Tifa kemudian melakukan eksepsi tadi atau perlawanan tadi. Nah, kalau misalnya hakim itu kembali mengabulkan ya dengan alasan pertimbangan dan semacamnya, kan begitu ya. Nah, maka ya udah selesai, perkara batal demi hukum lagi tuh, dan nggak akan dilanjut lagi, nggak akan masuk tahap pembuktian. Kalau saya nggak salah ya, ini kan putusan sela kan hanya berlaku 1 kali saja kalau saya nggak salah ya. Kalau saya salah ya saya minta maaf lah ya. Saya kira kurang lebih seperti itu. Nanti kita ya tetap saja update. Tentu kita juga penasaran nanti bagaimana kepastian ini, ya, bagaimana proses-proses yang nanti terjadi. Tapi kita tetap menuntut, tetap berharap adanya transparansi dari proses persidangan. Ya, kemudian fokus pada pembuktian ijazahnya dulu, asli atau palsu. Karena ya publik ya dengan segala komentar yang saya baca dan seterusnya itu tentu menginginkan adanya ijazah asli yang diperlihatkan di dalam persidangan, atau sekalipun Pak Jokowi menampilkannya di ruang sidang atau kepada publik, kira-kira begitu ya. Mungkin Anda teman-teman kalau ada pandangan yang lain boleh silakan sampaikan juga. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.